Kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia telah lama terjalin sejak adanya ikatan hubungan diplomatik. Bahkan sejak masa Uni Soviet, Indonesia sudah memiliki hubungan emosional, fisik, dan militer dengan negara terkuat dunia ini. Belakangan beredar kabar bahwa pemerintah Indonesia memberi izin pihak Rusia untuk membuka pangkalan militer di Papua. Benarkah demikian? Banyak media internasional memberitakan bahwa Rusia mengajukan usul kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan pangkalan udara Manuhua di Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia. Nah, salah satu tulisan berjudul Rusia Working Quietly on Indonesia Military Ties Before Airbase Storm pada 16 April 2025 dirilis media Australia ABC menuliskan rencana Rusia tersebut. Sempat berembus kabar bahwa pemerintah Indonesia dikabarkan telah menerima permintaan resmi dari Rusia untuk mengerahkan pesawat militer jarak jauh milik Russian Aerospace Force ke Indonesia. Rusia hendak menempatkan beberapa pesawat jarak jauhnya, termasuk pesawat pengebom strategis Tupolev Tu-95 di Pangkalan Udara Manuhua. Pangkalan udara ini sebenarnya berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisepo. Nah, dalam sebuah perkembangan pemberitaan yang memicu ketegangan global, pesawat Tupolev Tu-95 Rusia henti-hentinya diberitakan akan mendarat dan parkir di Pangkalan Udara Indonesia. Di awal pemberitaan mengenai persoalan ini, langsung menimbulkan gelombang reaksi dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti diketahui, Tupolev Tu-95 yang dijuluki Bear oleh NATO bukanlah pesawat biasa. Pesawat ini adalah salah satu pembom strategis paling ikonik dan mematikan dengan kemampuan membawa senjata nuklir. Selain itu, pesawat ini mampu menempuh jarak interkontinental tanpa perlu mengisi bahan bakar. Wah, dahsyat ya! Karena itu kehadirannya di Indonesia, negara yang netral dalam konflik global, menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini bagian dari strategi geopolitik dari Rusia? Nah, sementara itu Rusia diberitakan telah mengajukan permintaan untuk menempatkan pesawat militernya di Pangkalan Udara Manuhua, di mana lokasinya hanya berjarak sekitar 1.400 km dari Darwin, wilayah utara Australia. Nah, diperkirakan jika benar adanya penempatan pesawat militer Rusia yang jaraknya begitu dekat dengan Australia, bakal menimbulkan kecemasan bagi Australia. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mengatakan jika pemerintah Australia tengah mencari informasi jelas mengenai kabar ini dari pihak Indonesia. Sebelumnya, diberitakan oleh situs web Amerika Serikat Gens pada Senin 14 April 2025, jika Rusia telah mengajukan permintaan resmi untuk menempatkan pesawat militernya di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua. Jenis menyebut sumber-sumber dari pemerintah Indonesia telah mengonfirmasi kabar permintaan tersebut diterima oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang menindaklanjuti pertemuannya dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei K. Shoigu, pada Februari 2025 lalu. Nah, dalam permintaan tersebut diduga Rusia ingin menempatkan beberapa pesawat udara jarak jauh di Lanut Manuhua. Namun menyikapi kabar angin tersebut, baru-baru ini Kementerian Pertahanan Indonesia buka suara terkait isu tersebut. Kepala Biro Informasi Pertahanan sekaligus juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang membantah kabar militer Rusia hendak menjadikan Pangkalan Udara Manuhua sebagai markas untuk pesawat militernya. Frega mengatakan bahwa Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles telah berkomunikasi dengan Menhan Syafri Syamsuddin mengenai kabar tersebut. Indonesia disebutnya sejauh ini belum menerima permintaan dari Rusia. Nah, Kementerian Luar Negeri Indonesia pun menyatakan Indonesia tak pernah memberikan izin kepada negara manapun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di wilayah tanah air. Sebab kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif menjadi pijakan dalam menyikapi tawaran kerjasama militer dari berbagai negara. Meski begitu, Indonesia tetap membuka diri terhadap kunjungan kapal atau pesawat militer asing yang datang dengan misi perdamaian.
Sementara itu, diplomat dan tokoh senior Papua, Michael Manufando, mendukung keputusan pemerintah untuk tidak mengizinkan penggunaan pangkalan militer di wilayah tanah air untuk operasi pesawat-pesawat militer asing. Michael menyebut sangat riskan jika pangkalan militer di Indonesia digunakan asing karena hal itu bertentangan dengan konstitusi. Kabar soal Rusia ingin menjadikan pangkalan Angkatan Udara Manuhua juga telah direspon oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Tubagus Hasanuddin. Ia menyatakan pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia. Purnawirawan Mayor Jenderal TNI ini pun menekankan politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif, bebas dari pengaruh blok manapun dan aktif menjaga perdamaian dunia. Menurutnya, membuka peluang bagi kehadiran kekuatan militer asing justru bertentangan dengan semangat tersebut. Tubagus Hasanuddin juga mengingatkan keberadaan pangkalan militer asing, khususnya di kawasan Asia Tenggara, berpotensi memicu ketegangan antar negara anggota ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan. Nah, bisa dibilang nih guys, sejak kunjungan bersejarah dari Tsarevich Nicholas II, kaisar terakhir Rusia yang memerintah dari tahun 1900-1894 sampai 1917 ke Pulau Jawa pada akhir abad ke-19, hingga dukungan signifikan Uni Soviet dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kedua negara telah membangun ikatan yang tak hanya mengatasi jarak fisik, tetapi juga menciptakan cita-cita bersama untuk perdamaian dan keadilan global. Kunjungan ini menjadi titik awal pembukaan hubungan diplomatik, di mana Rusia membuka konsulat di Batavia pada tahun 1894. Selama perjuangan Indonesia untuk merdeka, Uni Soviet memang menjadi salah satu negara yang paling mendukung. Pada tahun 1946, mereka mengangkat masalah Indonesia di Dewan Keamanan PBB dan mengecam agresi militer Belanda. Presiden Soekarno menyambut baik dukungan ini dan berkomitmen menjalin hubungan dengan Uni Soviet. Hubungan diplomatik resmi Indonesia-Uni Soviet pun terbentuk pada tahun 1954. Duta Besar pertama Indonesia untuk Uni Soviet, Dr. Subandrio, melakukan serangkaian kunjungan yang makin mempererat kerjasama antara kedua negara di bidang politik, ekonomi, dan terutama di bidang militer. Kunjungan Presiden Soekarno ke Moskow dan sebaliknya pun memperkuat ikatan ini, sehingga Uni Soviet tak tanggung-tanggung memberikan bantuan militer dan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan militer yang diperhitungkan di Asia Tenggara. Namun pasca peristiwa 1965, hubungan Indonesia dan Uni Soviet sempat meredup. Pemerintah Orde Baru mulai condong melakukan kerjasama dengan negara-negara barat, sehingga banyak alutsista asal Soviet yang terabaikan. Namun, kunjungan Presiden Soeharto ke Uni Soviet pada tahun 1989 menghidupkan kembali hubungan diplomatik kedua negara. Lalu pasca reformasi tahun 1998, hubungan Indonesia dan Rusia memasuki babak baru. Pertemuan antara Presiden Megawati dan Presiden Putin menghasilkan kesepakatan penting, termasuk pembelian pesawat tempur. Dan hingga saat ini, perdagangan antara kedua negara terus berkembang, dengan Rusia menjadi salah satu investor di Indonesia. Nah, sejak terpilih sebagai Presiden Indonesia, Prabowo Subianto pun telah memperkuat hubungan pertahanan dengan Rusia. Bahkan pada tahun 2024 lalu, sebelum menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto mengunjungi Moskow dan bertemu dengan Vladimir Putin. Lalu pada bulan November 2024 lalu, Indonesia dan Rusia mengadakan latihan Angkatan Laut gabungan pertama di lepas pantai Jawa. Nah, jika merujuk data, maka kerjasama militer Indonesia-Rusia sendiri sudah berlangsung lebih dari 60 tahun, jika dihitung sejak Rusia masih bernama Uni Soviet. Sementara Indonesia pertama kali mengimpor alutsista Uni Soviet pada tahun 1958. Tahun 2018 lalu menandai 60 tahun kerjasama militer kedua pihak yang terus terjalin hingga kini. Jika dihitung dalam rentang tahun 1992 sampai 2018, impor alutsista Indonesia dari Rusia selama 25 tahun tersebut nilainya telah mencapai 2,5 miliar US dollar. Kantor berita Rusia, TASS, sempat melaporkan mengenai jenis-jenis alutsista yang sudah dibeli Indonesia. Antara lain jet tempur Sukhoi, kendaraan lapis baja angkut militer, kendaraan tempur infanteri, senapan serbu, helikopter,
serta sistem senjata dan perangkat keras militer lainnya. Sampai di sini kabar tentang Rusia menjadikan Papua sebagai pangkalan militer sudah dibantah. Kedua negara tetap mempererat hubungan diplomatiknya. Nah, menurutmu, umpamanya nih ya, jika suatu waktu Indonesia dijadikan pangkalan militer oleh Rusia, peristiwa besar apa nih yang bakal terjadi di dunia? Komen di bawah dong. Thank you update lovers.